Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama penyakit corona ya. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama, yaitu bersatu kita teguh. Namun anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Anak-anak, sudah siap semua menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, kalau sudah siap, silakan kalian simak video pembelajaran dari Bu Ihil. Kita hari ini akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama, bersatu kita teguh. Nah, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini, anak-anak akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Namanya di sini kita akan belajar tentang persatuan, yang mana anak persatuan itu akan membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Maka dari itu, kita harus selalu bersatu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak silakan amati tulisan berikut ini. Ini tulisan apa, anak-anak? Ini adalah tulisan teks proklamasi Indonesia yang diketik oleh Sayuti Malik, ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kemarin kita sudah belajar tentang teks proklamasi. Nah, di samping sini ada fotonya BM Diah. Nah, ada apa dengan BM Diah? Nah, BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Malik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Nah, anak-anak, teks proklamasi itu dulunya itu ditulis tangan oleh Soekarno ya. Kemudian sama Sayuti Malik itu diketik agar apa? Agar rapi. Dan ternyata teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno itu kemudian dibuang di tong sampah. Namun
sama BM dia itu diambil. Kenapa? Karena dia menganggap kalau teks proklamasi itu adalah memiliki sejarah yang tinggi. Sampai sini ya anak-anak ya. Naskah asli yang disimpan BM dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Untungnya ya sama BM dia itu diambil. Kalau seandainya tidak diambil oleh BM dia, maka kita tidak akan tahu yang asli teks proklamasi itu seperti apa. Nah, amatilah kata-kata yang tepat pada bacaan tersebut. Apakah kata-kata yang termasuk kata baku? Nah, anak-anak, tadi di BM dia itu apakah ada kata-kata baku, apakah tidak ada? Nah, sekarang Bu nanya, ada yang tahu enggak kata-kata baku itu seperti apa? Kata-kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sesuai dengan EYD, ejaan yang sudah disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Nah, kata baku ini sudah resmi digunakan. Nah, kapan kita menggunakan kata baku? Biasanya kita menggunakan kata baku itu pada naskah pidato. Kalau cuma ngomong biasa, Bu Il, harus pakai kata baku? Enggak. Nah, ya, sudah ya, tahu sudah kata baku itu apa? Nah, sekarang apa ciri-ciri kata baku? Ciri-ciri kata baku yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Nah, bahasa daerah tertentu, kata baku ini pastinya bahasanya bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Madura, bahasa Inggris, atau bahasa Arab, atau bahasa yang lainnya ya. Nah, yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Contohnya bahasa percakapan ya apa, Will? You itu sudah makan apa belum? Nah, itu kan you itu apa itu you? Ya, ada kan? Yang benar itu adalah kamu sudah makan apa belum? Nah, harus tidak boleh menggunakan bahasa percakapan ya. Nah, yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang keenam, pemakaian kata sudah konteks kalimat. Itu adalah ciri-ciri kata baku. Nah, sekarang ada kata baku, berarti juga ada kata tidak baku. Apa kata tidak baku itu? Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI. Kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun pada pengucapan. Nah, sekarang kalau tadi ciri-ciri kata baku sudah, sekarang ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, kalau bahasa sehari-hari itu berarti kata baku apa kata tidak baku? Kata tidak baku. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi bahasa asing. Yang keempat, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang kelima, bentuknya dapat berubah-ubah, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Nah, anak-anak, di sini ada perbedaan kata baku sama kata tidak baku. Nah, di sini ada kata tidak baku apa? Nasihat. Kata bakunya apa? Kata bakunya adalah nasihat. Nah,
Kalau kata tidak bakunya nasihat. Nah, kalau pada penulisan itu menggunakan kata baku. Nah, selanjutnya itu ada apotek. Tulisannya apotek, bacanya apotik. Nah, di sini ada cuma, terus ada cuman. Yang ketiga ada gubuk, ada gubuk. Yang terakhir ada jadwal, itu jadwal. Nah, sudah ya. Sudah bisa membedakan ya kalau nasihat, nasehat, apotik, apotik. Sudah ya, bisa membedakan ya. Nah, sekarang bacalah teks sekali lagi, tentukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Nah, di situ ada ini. Nah, ada peta konsep. Kalian disuruh membuat pertanyaan tentang apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana menggunakan kalimat efektif. Nah, anak-anak, kalimat efektif itu apa ciri-cirinya? Memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Terus yang terakhir, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Nah, di sini ada beluntas. Nah, anak-anak, beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang, banyak berusuk, halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dari ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, itu beluntas ya. Di sini ada keong sawah. Tadi ada tumbuhan, sekarang ada hewan. Keong sawah adalah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di dalam ikan. Lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air. Itu adalah keong sawah. Tadi ada tumbuhan apa? Beluntas. Yang kedua ada keong sawah, yaitu hewan. Nah, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah manfaat hewan ya. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Penghasil bahan pangan. Hewan untuk bahan makanan seperti daging. Dagingnya apa? Dagingnya ayam. Telurnya apa? Telurnya ayam. Susunya apa? Susunya kambing. Nah, jadinya hewan tersebut memiliki manfaat bagi manusia sebagai penghasil bahan pangan. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang. Apa sandang itu? Sandang itu adalah pakaian anak-anak. Seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wool. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Nah, di sini hewan-hewan ini juga bermanfaat bagi manusia sebagai bahan sandang. Sandang itu adalah pakaian. Nah, domba digunakan untuk menghasilkan wool. Nah, kalau kulitnya sapi dan kerbau itu dibuat jaket. Nah, seperti kain sutra itu berasal dari ulat sutra. Jadi, hewan-hewan tersebut penghasil bahan sandang. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Wayang kulit ya. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop. Nah, ini penghasil bahan kerajinan. Angsa, kulitnya angsa, bulunya angsa itu untuk membuat kop. Sudah ya. Selanjutnya, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Nah, di sini penghasil pupuk organik.
kotorannya sapi dijadikan pupuk organik. Selanjutnya penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Penghasil tenaga. Sudah ya. Selanjutnya manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contohnya apa, Bu? Kalau daunnya tumbuhan, daunnya apa? Daun singkong. Dibuat apa? Dibuat sayur. Nah, kalau buah itu banyak ya. Yang selanjutnya adalah bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kapas. Selanjutnya bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia selanjutnya yaitu menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Bahan bangunan. Terus bahan baku industri. Industri banyak dimanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah kara digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Selanjutnya bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Nah, anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasan. Anak-anak, di sini ada gambar orang yang lagi belajar sama gambar gambar nelayan. Nah, setelah kita itu merdeka, terbebas dari penjajahan anak-anak, kita itu bisa beraktivitas kembali, bisa bersekolah, bisa berdagang, bisa mencari ikan. Nah, kalau masih dalam masa penjajahan, kita tidak mungkin bisa sekolah. Kenapa? Karena orang-orang tertentu yang bisa sekolah. Nah, sudah ya. Nah, negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan negara. Nah, jadi negara yang besar, negara Indonesia itu adalah negara yang besar, negara yang rakyatnya sejahtera. Bagaimana cara mensejahterakan rakyatnya? Kita harus bahu-membahu, kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling bersatu untuk mencapai tujuan. Sudah ya anak-anak? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang bersatu kita teguh. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, Bu Hil akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Japri langsung ke Bu Ihil. Nah, kalau sudah tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi